Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep pizza mini. Ini tuh pizzanya lembut banget dan enak banget ya teman-teman. Ini aku ngadonnya pakai tangan, tidak menggunakan mixer. Dan ini aku resepnya nggak pakai telur ya teman-teman, tapi ini lembut banget. Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Pertama-tama ini aku siapin air hangat kukus sebanyak 175 ml. Dan lanjut ini aku masukin 1 sendok makan susu bubuk, aku pakai yang curah. Dan ini aku masukin 1 sendok makan gula pasir. Dan lanjut ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Dan lanjut ini aku aduk supaya merata ragi dan bahan yang lainnya. Dan ini kalau sudah merata kita tutup menggunakan tutup toples atau yang lainnya sampai raginya itu berbuih ya teman-teman. Dan ini raginya sudah berbuih, pertanda raginya ini aktif, jadi masih bisa dipakai ya teman-teman. Jadi kalau tidak berbuih itu berarti raginya sudah mati dan tidak bisa digunakan ya teman-teman. Di sini udah aku siapin wadah untuk mengadon. Pertama-tama ini aku masukin tepung terigu, aku pakai merek segitiga yang curah, ini sebanyak 250 gram. Dan lanjut ini aku masukin air yang tadi udah dicampur sama ragi, gula, dan susu bubuk. Kemudian ini diaduk menggunakan spatula. Dan lanjut ini aku masukin airnya kembali. Jadi aku masukin airnya ini sampai 3 kali ya teman-teman, bertahap, karena aku jaga-jaga agar takutnya kelembekan. Dan ini diaduk terus sampai setengah kalis. Untuk air itu bisa kurang bisa lebih ya teman-teman dari takaran resep aku, tergantung dari kelembapan tepung terigunya ya teman-teman. Dan ini lanjut aku ngadonnya mau ganti menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian diulen lagi sampai air dan adonan tepungnya tercampur merata. Dan ini air sama adonannya udah mulai merata. Ini masih agak kasar adonannya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita biarin dulu, ini kita tutup menggunakan serbet. Ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 20 menit adonannya udah agak melembek. Baru ini aku masukin 1 sendok makan margarin. Dan di sini aku pakai SP setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Lanjut ini aku mau masukin minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini diulen lagi sampai SP dan margarinnya itu merata ke adonan. Dan di sini aku lupa ya teman-teman, harusnya langsung dikasih garam. Jadi ini baru aku mau kasih garam ya teman-teman. Dan ini aku masukin setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku ulen lagi ya teman-teman. Seharusnya garam itu masuknya tuh bersamaan sama margarin dan SP. Karena aku orangnya pelupa, jadinya ingat pas udah di tengah perjalanan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dia ikut. Kemudian ini diulen terus. Emang seperti ini ya teman-teman, adonannya agak lengket. Jadi teman-teman bisa kalau mau menggunakan mixer tangan ya teman-teman untuk mengadonnya. Karena di sini aku mau kasih tutorial buat teman-teman yang belum punya mixer, jadi bisa bikin pizza menggunakan tangan. Jadi di sini aku ngadonnya menggunakan tangan ya teman-teman. Dan ini aku tunda, aku cuci tangan dulu ya teman-teman. Ini tangan aku udah bersih. Terus ini aku kasih minyak sayur biar nanti nggak lengket saat mengadonnya lagi ya teman-teman. Karena untuk menghasilkan adonan yang kalis kita itu ngadonnya harus lama ya teman-teman.
Dan ini udah kalis adonannya, aku mau aku rounding dan di sini aku mau diamkan dulu selama kurang lebih 30 menitan. Dan ini jangan lupa adonannya ditutup lagi menggunakan serbet. Dan sambil nunggu adonannya mengembang, ini udah aku siapin saus tomat sebanyak 100 gram. Kemudian ini aku masukin 1 sendok teh bawang bombay yang aku iris kecil-kecil. Kemudian ini aku masukin setengah sendok teh bubuk oregano. Kemudian ini aku kasih setengah sendok teh Royco atau penyedap rasa ayam. Kemudian ini aku aduk-aduk agar semua bumbu tercampur rata dengan sausnya. Dan ini adonannya sudah mengembang yang tadi aku diamkan selama 30 menit. Kemudian ini mau aku kempeskan adonannya. Kemudian aku ulen-ulen dulu sebentar agar udara yang terperangkap di adonan itu keluar, sambil aku rounding-rounding seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut ini udah aku siapin alas kerja, kemudian aku kasih minyak sayur sedikit, kemudian adonannya aku taruh di alas kerja, kemudian aku rounding lagi sebentar. Dan ini udah selesai, baru aku kasih permukaannya menggunakan minyak sayur biar nggak kering. Dan lanjut ini aku mau potong-potong atau aku mau bagi-bagi adonannya sebanyak kurang lebih 35 gram. Atau tergantung keinginan teman-teman mau beratnya itu berapa gram ya teman-teman. Tapi di sini aku pakainya beratnya 35 gram. Buat yang baru bergabung, jangan lupa ya supportnya dengan bantu subscribe, like, dan komen agar aku tambah semangat bikin video-video terbaru ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, lanjut ini aku mau rounding seperti ini. Dilipat-lipat adonannya ke bawah, kemudian dijadiin satu seperti ini, kemudian digeleng-geleng menggunakan telapak tangan. Jadi seperti ini ya, dilipat-lipat bawahnya dijadiin satu, kemudian digiling-giling menggunakan telapak tangan. Dan ini udah selesai di rounding semua. Lanjut ini aku mau pipihin ya teman-teman. Caranya aku ambil satu adonan, yang pertama aku rounding, dan kemudian ini aku kasih alas plastik di atasnya, kemudian aku tekan-tekan menggunakan telapak tangan. Dan ini aku masukin ke wadah loyang yang sebelumnya udah aku olesin margarin ya teman-teman. Kemudian aku tekan-tekan sebentar agar merata. Kemudian ini aku ambil lagi adonan, kemudian ini aku pipihin lagi ya teman-teman. Jadi cara seperti ini tuh lebih cepat dibanding menggunakan rolling pin yang kita rolling satu-satu ya teman-teman. Dan ini udah selesai, aku pindahin ke dalam loyang, dan ini aku pipihin lagi menggunakan jari. Dan lanjut ini aku tusuk-tusuk tengahnya menggunakan garpu agar nanti saat di oven pizzanya nggak menggelembung ya teman-teman. Ini lakukan sampai selesai semua, ditusuk-tusuk semua adonannya yang sudah dipipihkan. Dan lanjut ini aku mau kasih saus kurang lebih sebanyak setengah sendok makan untuk satu pieces pizzanya ya teman-teman. Ini kita oles-olesin sampai merata di tengah-tengah pizzanya. Dan lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Setelah itu lanjut ini aku kasih sedikit irisan bawang bombay. Dan lanjut ini aku kasih topping sosis. Sebelumnya sosisnya aku goreng dulu ya teman-teman menggunakan sedikit pulpen, karena di sini aku ngopennya itu menggunakan oven tangkring. Jadi untuk sosisnya harus digoreng dulu ya teman-teman, karena untuk oven tangkring itu kan tidak ada api atasnya. Dan lanjut ini aku kasih parutan keju cheddar. Dan lanjut ini aku kasih saus mayones. Dan lanjut ini aku masukin bubuk oregano biar pizzanya itu wangi seperti pizza yang ternama ya teman-teman.
Dan lanjut ini aku kasih sedikit saus sambal. Ini aku pakai saus sambal yang saset ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua di topping. Ini dapat 13 pieces ya teman-teman. Dan ini aku diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit ini aku masukin ke dalam oven. Sebelumnya ovennya udah aku panasin ya teman-teman selama 5 menit dengan api yang sedang. Ini oven aku cuma cukup 2 loyang aja ya teman-teman. Dan ini aku masukin pas banget ya jam 9. Dan ini setelah 10 menit ini aku mau tuker yang atas ke bawah dan yang ke bawah ke atas. Dan ini aku periksa bagian bawahnya udah agak kecoklatan ya teman-teman. Jadi ini aku mau tuker posisinya. Untuk lamanya waktu pengopenan itu tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Dan ini aku mau tutup lagi dan aku mau open lagi kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Dan ini sudah 10 menit dan totalnya kurang lebih 20 menit ya teman-teman dari awal sampai matang. Dan ini yang aku angkat pertama itu loyang yang bagian bawah ya teman-teman. Dan loyang yang kedua itu aku biarin karena itu masih belum matang atasnya. Dan lanjut ini aku masukin untuk loyang yang ketiga ya teman-teman. Dan ini selagi masih panas pizzanya mau aku olesin margarin biar permukaannya tidak kering ya teman-teman. Dan ini setelah diolesi margarin, ini pizzanya aku mau pindahin ke kawat peniris. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir, selalu setia di setiap video aku, selalu komen positif, dan sudah membagikan video aku di tab komunitasnya. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan ini udah selesai semua. Tadi aku open dan udah aku olesin margarin semua ya teman-teman. Dan di sini aku mau review pizzanya karena aku udah nggak sabar pengen nyoba. Ini tuh pizzanya lembut banget ya teman-teman. Serat rotinya juga halus ya teman-teman. Teman-teman boleh coba resep pizza aku. Bisa untuk buat cemilan di rumah atau buat ide jualan ya teman-teman. Jadi awal dulu aku jualan, sebelum aku jualan pizza yang besar, aku jualan pizza mini seperti ini dulu ya teman-teman. Aku ngadonnya pakai tangan dan aku ngopennya itu pakai oven tangkring. Dan aku menjualnya dengan cara aku nitip ke warung tetangga aku ya teman-teman, dan itu langsung laris. Dan keesokannya aku banyak orderan pizza yang besar, dan pizza yang mini ini nggak aku terusin ya teman-teman. Buat teman-teman kalau mau jual lagi disesuaikan aja dengan bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Dan di sini aku mengemasnya menggunakan plastik PP merek Wayang. Ini ukurannya 14 x 20 cm ya teman-teman. Buat teman-teman bisa menggunakan plastik OPP yang udah ada pelekatnya, jadi lebih cantik dan lebih mudah mengemasnya ya teman-teman. Karena di sini aku jual pizzanya cuma 2000-an, jadi aku pakai plastiknya yang kayak gini aja ya teman-teman. Dikemas dengan plastik ini aja udah cantik ya teman-teman pizzanya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton sampai akhir tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di videonya dan cara aku menyampaikan resepnya. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.